Real Madrid mulai merancang strategi transfer untuk musim depan. Klub pun telah menetapkan beberapa prioritas dalam memperkuat skuad. Menurut laporan Relvo, Madrid membidik bek kiri sebagai prioritas utama. Fran Garcia dan Ferland Mendy dinilai belum tampil cukup meyakinkan. Madrid merasa perlu menghadirkan opsi baru di posisi tersebut. Madrid awalnya ingin merekrut Alphonso Davies dari Bayern Munchen, namun transfer tersebut akhirnya tidak terwujud. Kini, Miguel Gutierrez menjadi nama yang sering disebut sebagai target utama. Madrid ingin mendatangkannya di bursa transfer musim panas nanti. Rodri terlihat sudah mulai menjalani latihan individu di Manchester City. Ini menjadi kabar baik setelah cedera ACL yang dideritanya pada September lalu. Gelandang Spanyol itu sebelumnya diprediksi absen hingga akhir musim. Namun ia terlihat menjalani latihan dalam video yang diunggah oleh Manchester City. Rodri pun menargetkan comeback saat Piala Dunia antar klub pada 18 Juni. Ia berharap bisa kembali membantu tim di kompetisi tersebut. Namun Pep Guardiola tidak ingin Rodri terburu-buru kembali ke lapangan. Guardiola menegaskan bahwa cedera ACL butuh waktu yang tepat untuk pulih. Baginya, kesehatan pemain lebih penting dari segalanya. Bakat muda Paraguay Diego Leon menunjukkan performa gemilang dalam kemenangan Cerro Porteño 3-1 atas Monagas pada laga putaran kedua Copa Libertadores. Ia berhasil mencetak gol pembuka. Selama 90 menit di lapangan, Leon melepaskan total 5 tembakan. Pemain berusia 17 tahun yang berposisi sebagai bek kiri ini telah direkrut oleh Manchester United pada bursa transfer musim dingin Januari lalu. Namun karena regulasi Brexit yang melarang pemain di bawah usia 18 tahun, ia belum bisa bergabung dengan skuad Setan Merah. Dengan bakat alaminya, ia berpotensi berkembang lebih jauh ketika bergabung dengan MU. UEFA telah mengambil tindakan terhadap Real Madrid menyusul perilaku diskriminatif dari sebagian pendukung mereka selama pertandingan Liga Champions melawan Manchester City. Menurut laporan dari Marca, Badan Banding UEFA telah memutuskan untuk memberlakukan penutupan sebagian stadion di Santiago Bernabeu yang akan diberlakukan dengan masa percobaan 2 tahun. Peraturan UEFA mengharuskan Madrid untuk menutup 500 kursi untuk pertandingan tandang berikutnya di kompetisi Eropa. Selain itu, denda sebesar 30.000 euro telah dijatuhkan karena perilaku beberapa penggemar terhadap Pep Guardiola. Anthony ternyata sempat nyaris ke Liverpool untuk jadi pengganti Mohamed Salah. Hal itu terjadi sebelum Anthony pindah ke Manchester United pada musim panas 2022. Sebelum memutuskan gabung Manchester United, Anthony sempat pula dihubung-hubungkan dengan Chelsea, Liverpool, dan Barcelona. Menurut Anthony, dirinya sudah sangat dekat untuk pindah ke Liverpool yang ketika itu butuh winger baru demi mengantisipasi potensi kepergian Mohamed Salah. Namun pada akhirnya Salah menandatangani perpanjangan kontrak di Liverpool. Hal itu pun turut berdampak pada Anthony yang kemudian bergabung dengan Manchester United. Tottenham Hotspur dikabarkan sedang bersiap melakoni aktivitas transfer penting di bursa musim panas nanti. Manajer AS Postecoglou mengutamakan pemain kunci guna meningkatkan kedalaman skuadnya. Menurut kabar yang dilansir Give Me Sport, Tottenham mengincar servis 2 pemain bintang Crystal Palace, Pak Guehi dan Eberechi Eze. Mereka sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran senilai 138 juta pound sterling untuk mengamankan servis keduanya. Spurs disebut sebagai peminat lama Eze dan sebelumnya pernah mencoba merekrut sang gelandang di musim panas lalu. Barcelona menghadapi tugas berat di musim panas mendatang karena mereka mencari pengganti Robert Lewandowski. Beberapa nama telah disebut-sebut sebagai calon tambahan untuk Blaugrana, tetapi tidak satupun dari mereka yang kemungkinan akan didatangkan dengan harga murah. Menurut laporan Mundo Deportivo, raksasa Katalan menyadari bahwa persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Alexander Isak akan sengit. Sementara itu, Isak tertarik dengan prospek bermain di Barcelona. Namun pemain Swedia itu sadar bahwa kepindahannya ke Catalunya juga akan sulit. Media Italia Corriere della Sera mengatakan ada seorang pemain Juventus yang mengakui bahwa dirinya sudah tak tahan lagi menghadapi Thiago Motta. Menurut kabar yang beredar, ada perpecahan di ruang ganti Sinyonya Tua. Bahkan ada seorang pemain Sinyonya Tua yang sudah sangat frustasi. Sebelumnya, Motta mengumbar sikap yang buruk dari para pemain Juve di lapangan dan hal itu kabarnya menimbulkan perpecahan di ruang ganti. Sementara itu, kabar bahwa Juve sedang mencari pengganti Motta pun mulai bermunculan dengan Antonio Conte kembali dikaitkan. Endrick Felipe dikabarkan akan berbicara dengan Real Madrid terkait peluang dirinya untuk dipinjamkan ke klub lain.
Selama bursa transfer musim dingin, sempat beredar kabar bahwa Endrick Felipe bisa dipinjamkan untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Namun Carlo Ancelotti membantah kabar tersebut dan Madrid juga dikabarkan menolak pendekatan dari West Ham United pada akhir Januari. Dilansir dari Diario AS, pertemuan antara Endrick, agennya dan manajemen Madrid akan digelar di akhir musim untuk membahas apakah peminjaman akan menjadi langkah yang tepat bagi perkembangan sang pemain. Chelsea mengadakan pertemuan rahasia setelah kekalahan 3-0 dari Brighton di Premier League pada 14 Februari lalu. Rapat yang berlangsung di Cobham Training Center ini dipimpin oleh para pemain senior yang merasa perlu untuk mengevaluasi performa tim. Menurut laporan dari The Athletic, dalam diskusi tersebut terjadi pertukaran pendapat yang jujur dan terbuka. Salah satu kesimpulan utama adalah perlunya meningkatkan standar latihan agar tim bisa kembali ke jalur kemenangan. Selain itu, para pemain sepakat bahwa ambisi individu harus dikesampingkan demi kepentingan tim. Aston Villa dikabarkan tengah menyiapkan langkah mengejutkan untuk mendatangkan striker andalan Juventus Dusan Vlahovic pada bursa transfer musim panas mendatang. Vlahovic memiliki kontrak hingga 2026. Menurut laporan tim Talk, negosiasi kontrak Vlahovic dengan Juventus saat ini mandek karena klub Italia itu tidak mau memenuhi gaji sang striker yang mencapai 215.000 pound sterling per minggu. Hal ini membuka peluang bagi klub-klub lain termasuk Aston Villa untuk mengajukan tawaran. Menurut laporan tim Talk, Villa melihat Vlahovic sebagai target utama mereka di musim panas untuk menggantikan John Duran. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Andrei Ratiu dari Rayo Vallecano pada musim panas mendatang. Menurut laporan Mundo Deportivo, bek 26 tahun ini diperkirakan akan meninggalkan Rayo Vallecano musim panas ini dengan klausul pelepasan 25 juta euro. Mengingat kontraknya berlaku hingga 2028, Rayo memiliki posisi kuat untuk menuntut klausul tersebut atau mendekati nilainya. Harian Katalan menjelaskan bahwa Andrei Ratiu adalah salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan Barcelona dan menjadi pilihan yang disukai Deco. Laporan dari Realfo mengklaim bahwa Real Madrid berencana untuk merekrut bek tengah baru pada musim panas 2026. Mereka berencana mencari bek tengah yang lebih muda dengan situasi kontrak yang menguntungkan dan harga yang terjangkau. Salah satu nama yang menjadi prioritas utama adalah bintang Arsenal berusia 23 tahun William Saliba. Kontrak Saliba dengan The Gunners akan berakhir pada 2027 dan Madrid berharap bisa mendatangkannya pada 2026 dengan harga yang lebih murah atau membujuknya untuk tidak memperpanjang kontraknya di Arsenal. Arsenal dikabarkan telah mengadakan pembicaraan terkait transfer gelandang Bayern Munchen Joshua Kimmich setelah negosiasi kontraknya menemui jalan buntu. Awalnya Bayern hampir mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak, namun klub tiba-tiba menarik tawaran akibat keraguan Kimmich untuk menandatangani kontrak baru. Situasi ini membuat sejumlah klub elit Eropa waspada dan siap mengajukan tawaran. Menurut laporan Florian Plettenberg, Arsenal menunjukkan minat serius terhadap sang pemain. Plettenberg mengklaim bahwa Arsenal telah mengadakan pembicaraan untuk mendatangkan Kimmich di musim panas. Chelsea dikabarkan ingin mendatangkan penyerang Ipswich Town Liam Delap pada jendela transfer musim panas mendatang. Liam Delap menunjukkan performa yang mengesankan musim ini dengan mencetak 10 gol dan memberikan 2 assist dalam 28 pertandingan di semua kompetisi. Meski Delap masih terikat kontrak dengan klubnya hingga 2029, pemain asal Inggris itu telah menarik minat beberapa klub termasuk Chelsea. Menurut Football Transfers, mereka ingin memboyong Delap di musim panas ini, sebab Nicholas Jackson dan Maguire yang merupakan dua penyerang utama Chelsea kerap kehilangan konsistensi musim ini. Menurut kabar yang dilansir dari Manchester Evening News, Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan potensi untuk menukar Antony dengan penyerang Juventus Dusan Vlahovic di musim panas ini. Vlahovic yang kontraknya dengan Juventus berakhir pada Juni 2026 dikabarkan tersedia dengan harga sekitar 29 juta pound sterling, terutama karena pembicaraan perpanjangan kontraknya belum menunjukkan kemajuan. Juventus sendiri dilaporkan tertarik pada Antony yang sedang dipinjamkan ke Real Betis. Kesepakatan pertukaran yang melibatkan Antony akan menghemat dana untuk memperkuat posisi lain. Inter Milan gagal memetik poin penuh di laga lanjutan Serie A 2024-2025. Bertamu ke markas Napoli, Nerazzurri hanya mampu bermain imbang dengan skor 1-1. Bermain di Stadion Diego Armando Maradona pada giornata ke-27 Liga Italia, tim tamu berhasil memecah kebuntuan di menit ke-22 melalui tendangan bebas Federico Di Marco. Napoli kemudian mengurung lini pertahanan Inter demi memburu gol penyama kedudukan. Klub asal Naples ini sempat kesulitan menembus barisan belakang Nerazzurri. Kerja keras Napoli
akhirnya berbuah gol penyama kedudukan di menit ke-87 melalui Philip Billing. Laga pun berakhir dengan skor imbang 1-1. Hasil ini membuat Inter Milan tetap di puncak klasemen dengan 88 poin. Mereka unggul 1 angka dari Napoli di posisi kedua. Real Madrid berhadapan dengan Real Betis dalam pertandingan lanjutan Liga Spanyol. Bermain di Stadion Benito Villamarin Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, El Real tumbang dengan skor 1-2. Pertandingan berjalan cukup berimbang di babak pertama. Madrid berusaha segera membuka keunggulan sejak awal laga. Hasilnya, mereka mampu mencetak gol saat laga baru berjalan 10 menit melalui Brahim Diaz. Namun tuan rumah mampu mencetak gol balasan di menit 34 lewat sundulan Johnny Cardoso. Di awal-awal babak kedua, Madrid dihukum penalti usai melakukan pelanggaran. Eksekutor Real Betis Isco berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Setelah itu tak ada lagi gol tercipta hingga wasit meniup peluit panjang. Berkat hasil ini, Madrid tetap berada di posisi 2 klasemen dengan koleksi 54 poin. Manchester City sukses memetik kemenangan di babak kelima FA Cup 2024-2025. Menjamu Plymouth Argyle, The Citizens mampu menang dengan skor 3-1. Di laga ini, Plymouth sebenarnya mampu unggul lebih dulu melalui gol Maxim Talovierov pada menit ke-38. Namun, Manchester City mampu membalikan kedudukan berkat sepasang gol Nico O'Reilly di menit 45+1 dan 76, serta 1 gol dari Kevin De Bruyne pada menit 90. Berkat kemenangan ini, Manchester City melangkah ke babak perempat final FA Cup 2024-2025. Lawan mereka akan ditentukan dalam undian yang digelar pada awal pekan depan.